Yuhu, gimana kabar kalian hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, sesuai dengan janji Mimin dan udah banyak banget yang selalu aja nanyain kapan bahas Donghua Perfect World alias One Message. Jadi di video kali ini, Mimin bakalan turutin. Tapi dari episode 1 ya guys ya. Jadi buat teman-teman yang budiman dan udah bosen gak mau ngikutin, bisa langsung skip sampai di sini. Tapi buat teman-teman yang masih penasaran gimana sih abang ganteng bawain keseruan ceritanya, bisa banget tonton sampai habis ya guys ya. Oke lah, daripada penasaran sama keseruannya, langsung aja simetriskan posisi rebahan. Inilah waktunya kita baku hantam. Di awal cerita, terlihat seorang bapak-bapak ganteng kayak Mimin yang sedang menggendong seorang bayi laki-laki serta ditemani istrinya mencoba menerobos masuk ke dalam istana Wu. Nah, ternyata tindakan barbar Om Ziling ini dipicu karena Kaisar Sizuan telah mengorbankan anaknya dengan alasan demi kesejahteraan keluarga Si. Pasalnya di dalam tubuh sang bayi terdapat sebuah harta langka. Keputusan itulah yang membuat Ziling bersama bininya secara nekat melakukan pemberontakan. Singkat cerita, kita dibawa ke beberapa tahun kemudian di sebuah desa yang dikenal dengan sebutan Desa Batu. Terlihat beberapa bocil sedang berlatih di bawah bimbingan Si Yunfeng. Dari salah satu anak di sini, terdapat satu anak paling bocil tapi sangat berbakat bernama Si Hao. Nah, ini nih bebengetnya, merupakan MC di series Donghua ini. Meski Si Hao paling bocil di antara murid lainnya, tapi dibandingkan dengan rekan-rekannya, dia merupakan bocah jenius yang mampu menguasai semua latihan dengan sangat cepat. Sehingga membuat salah satu murid bernama Pihau sedikit iri kepadanya. Sedangkan alasan utama para bocil dilatih, supaya mereka memiliki kemampuan bertahan hidup di pegunungan Changmen, serta memiliki kekuatan untuk melawan para binatang buas yang sering berkeliaran. Di sisi lain, para pemburu dari Desa Batu terlihat sedang memantau badak api berkepala dua untuk dijadikan persediaan makanan, serta mengambil esensinya untuk dijadikan bahan obat anak-anak di desa. Tapi sayang, salah satu dari mereka mulai tidak sabaran, sehingga rencana mereka menjadi berantakan. Waduh. Ketika nyaris mendapatkan buruan, tanpa terduga monster elang hijau terlihat menunjukkan diri, serta mencoba untuk mengambil badak kepala dua. Kemunculan burung itu jelas sangatlah mengejutkan. Pasalnya tempat ini bukanlah wilayah elang hijau berkeliaran. Tepat ketika burung elang hijau mengetahui adanya para manusia, tanpa terduga gunung berapi tiba-tiba meletus, menimbulkan kekacauan luar biasa edun, sehingga sang burung lantas memutuskan untuk meninggalkan tempat ini. Sementara itu, bukannya panik melihat kejadian barusan, Yunfeng justru beranggapan kalau kejadian ini menandakan akan adanya sebuah harta surgawi yang muncul ke dunia ini. Tidak berselang lama, setelah berjuang cukup panjang dan mempertaruhkan nyawa, para pemburu akhirnya berhasil kembali ke Desa Batu dan disambut baik oleh keluarga mereka masing-masing. Melihat hal itu, sontak saja membuat Si Hao merasa sangat sedih. Pasalnya hanya dirinya saja yang tidak memiliki keluarga di tempat ini. Nah, di sini juga terungkap sebuah fakta ya guys ya, di mana bocil barbar ini ternyata merupakan si bayi yang digendong sama Om Ziling di awal cerita tadi. Di mana setelah berbaku hantaman luar biasa edun, keberadaan Ziling dan istrinya tidaklah diketahui sampai saat ini. Sedangkan Si Hao dititipkan di Desa Batu. Melihat Si Hao murung, Yunfeng lantas mencoba menghiburnya, di mana kedua orang tuanya pastilah sangat mencintainya kayak orang tua pada umumnya. Tapi karena sebuah alasan, kedua orang tua Si Hao harus pergi jauh untuk sementara waktu.
Oleh sebab itu, untuk melupakan masalah ini, Yun Feng mengajak Si Hao untuk melihat binatang buruan yang baru saja ditangkap tim pemburu. Sore harinya, Yun Feng terlihat memimpin penduduk desa Batu melakukan upacara syukuran, mengucapkan rasa terima kasih kepada Dewa Willow yang selalu memberikan perlindungan kepada seluruh penduduk desa. Singkat cerita, para murid desa hari ini diharuskan mandi di dalam kolam obat yang sudah dicampur dengan esensi badak api, sehingga hal itu bisa membuat mereka memiliki kekuatan lebih untuk melawan binatang buas. Tepat ketika Yun Feng menambahkan energi spiritual yang membuat kolam seketika mendidih, beberapa bocil terlihat langsung melarikan diri dan hanya menyisakan Si Hao di dalam kolam. Melihat esensi badak api muncul dari dalam kolam, Yun Feng lantas meminta sang MC untuk menyerapnya. Yun Feng beranggapan kekuatan Si Hao saat ini sudah setara dengan seekor binatang kuno. Jika di masa depan dia bisa memurnikannya dengan esensi primordial, maka kekuatan Si Hao pastilah tidak akan terbayangkan. Beberapa saat kemudian, sang MC terlihat pergi ke suatu tempat, serta memberikan susu kepada sebuah pohon yang dia percayai sebagai Dewa Willow. Di tempat ini juga, Si Hao mencoba bertanya kepada Dewa Willow tentang keberadaan kedua orang tuanya. Tapi sayang, sang dewa tidaklah memberikan jawaban. Tidak berselang lama, seorang bocil bernama Huniu, adik dari Pi Hao, terlihat menghampirinya dan mengatakan jika kakaknya sedang mencari telur burung besar. Merasa khawatir dengan hal tersebut, sang MC segera menyusulnya. Di sisi lain, Pi Hao bersama rekan-rekannya ternyata sudah menemukan telur buruan mereka, di mana tujuan Pi Hao mencari telur tersebut untuk meningkatkan kekuatannya untuk melampaui Si Hao. Akan tetapi hal mengejutkan terjadi, di mana sang emak burung tiba-tiba nongol, sehingga menimbulkan kepanikan. Si Hao yang baru saja tiba lantas meminta seluruh rekan-rekannya untuk melarikan diri. Di tengah aksi melarikan diri, Si Hao meminta rekan-rekannya untuk berlari ke dalam hutan. Pasalnya burung elang tidaklah mungkin bisa terbang bebas di tempat tersebut, sementara dirinya akan mengalihkan perhatian. Di sisi lain, para pemburu yang lagi asik ngopi santuy tiba-tiba dikejutkan dengan perkataan Ketua Yun Feng, di mana saat ini para bocil sedang dalam masalah besar. Sementara itu ketika melarikan diri, Si Hao dan rekan-rekannya tanpa sengaja menemukan sebuah goa yang bisa digunakan sebagai tempat berlindung. Bahkan ketika si elang masih saja ngamuk dan terus mencoba menyerang, Si Hao tanpa sengaja menyentuh sebuah simbol dan mengaktifkan sebuah barrier pelindung. Meski hal ini terbilang bagus, tapi si elang juga nggak mau nyerah, serta mengerahkan seluruh kekuatannya untuk menghancurkan barrier. Untungnya saja ketika situasi kembali mendesak, tim pemburu desa Batu akhirnya tiba di lokasi tersebut. Pada awalnya, Yun Feng terlihat heran kenapa elang hijau menyerang para bocil. Namun setelah melihat sebuah telur di tangan Pi Hao membuat si kakek seketika tersadar, sehingga dia langsung mencoba membawa anak-anak kembali ke desa Batu. Tepat di saat Dewa Willow mulai turun tangan dan memasang sebuah barrier untuk mengusir ibu burung, si telur tanpa terduga tiba-tiba menetas tapi langsung turu alias koit, sehingga membuat si emak merasa sangat emosi dan mengeluarkan kekuatan penuhnya untuk menerobos masuk. Di momen ini,
Dewa Willow kembali menunjukkan keajaibannya, menghidupkan kembali anak burung elang, bahkan memberikan kekuatan esensi burung kuno di dalam anak burung tersebut. Singkatnya, si Hao terlihat menghampiri anak burung dan meminta maaf atas kejadian sebelumnya. Bahkan si Hao juga memberinya nama dengan sebutan Ziyun yang artinya adik kecil sisik hijau. Keesokan harinya, salah satu pemburu melaporkan kepada si Yunfeng, di mana dia mendapatkan informasi mengenai keberadaan singa kuno yang sedang sekarat di pedalaman hutan belantara, sehingga dia meminta izin untuk mengambil esensi binatang tersebut. Sementara itu, di pedalaman hutan, singa kuno yang terpantau sekaratul maut langsung dikepung oleh para binatang buas lainnya. Singkat cerita, setelah dihidupkan kembali oleh Dewa Willow, Ziyun saat ini tinggal di desa batu dan memiliki esensi rune. Esensi itu sendiri disebut sebagai rune binatang kuno. Siapapun yang mempelajarinya, maka akan memiliki teknik misterius dari binatang tersebut. Oleh sebab itu, di bawah bimbingan kakek Yunfeng, si Hao mulai mempelajarinya sampai tumbuh menjadi sedikit dewasa. 就能掌握这些生灵的宝术，强大生灵的符文。 Melihat sang MC mampu menguasai teknik elang hijau dalam waktu yang cukup singkat, jelas membuat Yunfeng sangat terpukau. Beberapa saat kemudian, tim pemburu desa batu mulai memasuki hutan belantara untuk mencari mayat singa kuno. Bahkan di momen ini juga, si Hao ternyata secara diam-diam mengikuti mereka. Serta ada seorang pria misterius dari desa lain yang memata-matai pergerakannya. Ketika tim pemburu baru saja ingin menuju mayat singa kuno, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan si Hao. Meski pada awalnya Lin Hu memintanya untuk segera kembali ke desa, namun si Hao menolaknya. Dengan alasan dirinya sudah mengetahui tujuan para pemburu datang ke tempat ini, di mana mereka ingin menggunakan esensi singa kuno untuk upacara pemurniannya. Dikarenakan tidaklah ada pilihan lain, serta kembali ke desa jugalah sangat jauh, Lin Hu mau tidak mau mengizinkan Xiao ikut bersama rombongan. 小不点儿，别跑那么快啊！ 阿叔们，快点啊！ Di tengah-tengah perjalanan, ketika Xiao tiba-tiba lengit entah kemana, tiba-tiba muncullah seekor binatang buas yang terjatuh. 准备战斗！有怪兽，大家小心！ Setelah melakukan pemeriksaan, monster tersebut ternyata sudah dibunuh oleh monster lainnya, sehingga Lin Hu meminta seluruh anggota untuk selalu waspada. Tidak berselang lama, mereka menemukan dua binatang lagi rebahan santuy. Namun kali ini binatang tersebut ternyata masih hidup, bahkan tanpa basa-basi langsung menyerang tim pemburu iblis. Menyadari jika situasi semacam ini tidaklah menguntungkan, si Hao bertujuan untuk menghadapi sang monster seorang diri, sementara tim pemburu ditugaskan untuk segera melarikan diri. Tidak berselang lama, dua monster yang sebelumnya nyungsap ke jurang tiba-tiba kembali menunjukkan diri, serta langsung mengejar si Hao. Tepat di saat ingin terjadi baku hantam, monster iblis kera bersama monster tanduk api menunjukkan diri, serta berniat untuk mengambil mayat singa kuno, sehingga terjadilah adu mekanik perang sarung baku hantam antara kedua monster tersebut. Di tengah-tengah pertarungan, elang hijau tiba di waktu yang tepat serta mencoba untuk menolong si Hao. Tapi sayangnya mayat singa kuno tiba-tiba kembali bangkit, bahkan langsung melepaskan formasi pembatas dan berniat untuk membawa para monster mati bersamanya.
Pasca kejadian barusan, singa kuno kali ini benar-benar koit, sementara Si Hao bersama elang hijau berhasil menyelamatkan diri dan langsung bertujuan kembali ke desa. Akan tetapi di tengah-tengah perjalanan, dikarenakan bibi elang sebelumnya terkena serangan singa kuno, dia langsung oleng dan jatuh nyungsep tak terkendali. Nah, dikarenakan Si Hao orang yang gak tegaan, dia pada awalnya berniat untuk mencari bala bantuan, tapi belum saja beranjak pergi, tiba-tiba ada serangan panah ke arahnya. Ternyata aksi barusan disebabkan oleh tim pemburu dari desa Bei yang dipimpin oleh seorang bocah bernama Bai Feng, di mana tujuan mereka menyerang tidak lain tidak bukan meminta Si Hao untuk menyerahkan esensi singa kuno. Ucapan itu lantas ditolak oleh Si Hao sehingga terjadilah sedikit perbaku hantaman. Menyadari jika kekuatannya tidaklah bisa menandingi si MC, Bai Feng terlihat meminta maaf atas tindakannya, serta menjelaskan bahwa dia diperintahkan oleh Dewa Pelindung Desa Bei untuk mendapatkan mayat singa kuno. Ngelihat muka melas Bai Feng, Si Hao akhirnya memaafkan kejadian tersebut, serta meminta mereka untuk meninggalkan area ini. Tapi tiba-tiba... Di sisi lain, tim pemburu yang tanpa sengaja mendengar keributan lantas segera menuju lokasi tersebut. Sementara Si Hao yang merasa kesal atas tindakan kelompok Bai Feng tanpa pikir panjang langsung mengerahkan seluruh kekuatannya dan... Meski tim pemburu telah tiba di lokasi ini, namun tanpa terduga, roh pelindung desa Bei bernama Lou Bei terlihat menunjukkan diri, di mana tujuannya datang ke lokasi tersebut untuk menuntut balas dendam atas kematian Bai Feng. Menyadari bahwa sang MC memiliki bakat luar biasa edun, Lou Bei bertujuan untuk membunuhnya sehingga tidak akan menjadi ancaman di masa depan. Tapi di saat situasi genting, Dewa Willow akhirnya menunjukkan diri dan langsung membunuh Lou Bei. Pasca pertarungan luar biasa Edun melawan Dewa Pelindung Desa Bei, Si Hao bersama seluruh penduduk desa kembali melakukan ritual untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada Dewa Willow. Dewa Willow sendiri meminta mereka untuk tidak sungkan, serta meminta Yun Feng untuk secepat mungkin mengevakuasi seluruh penduduk desa, dengan alasan malapetaka gurun akan segera tiba. 做好准备。 天灾！ Singkat cerita, di bawah arahan Ketua Yun Feng, Si Hao terlihat ingin segera memulai proses pemurnian dengan menggunakan tungku obat dan esensi singa kuno. Meski pemurnian nantinya bisa membuat Si Hao memasuki ranah transformasi darah, namun hal ini sangatlah beresiko. Jika proses telah dimulai, serta Si Hao berhenti di tengah jalan, maka konsekuensinya tidaklah akan terbayangkan. Di sisi lain, 4 monster tingkat tinggi terlihat mulai menunjukkan diri. Mereka datang ke tempat ini untuk memperebutkan harta gunung yang akan segera muncul ke dunia. Sementara itu, ketika pemurnian Si Hao baru saja dimulai, Ketua Yun Feng sangatlah yakin Si Hao pastilah bisa melewatinya. Terlebih lagi jika pemurniannya berhasil serta ditambah jantung singa kuno, maka Si Hao secara otomatis akan memiliki teknik dari monster tersebut. Tidak berselang lama,
Ziyun yang kini sudah beranjak dewasa dan menjadi burung elang besar terlihat tiba di tempat ini. Kembali lagi ke pedalaman gunung, perbaku hantaman antara 4 monster terlihat berjalan sangatlah sengit, bahkan seringkali mereka menyerang satu sama lain. Nah, menyadari jika burung ponik memiliki kepintaran luar biasa, burung langit lantas mengajaknya untuk bekerja sama serta membagi harta gunung. Tapi sayang, dikarenakan ponik telah mengetahui kelicikan burung langit, dia lantas menolaknya. Secara bersamaan dengan hal ini, harta gunung yang ditunggu-tunggu akhirnya menunjukkan diri, sehingga membuat pertarungan menjadi semakin intens. Di tengah-tengah baku hantam perang sarung ini, gunung api tiba-tiba meletus, sehingga menimbulkan kekacauan di berbagai tempat. Bukannya panik, singa bersayap justru sangatlah gembira. Pasalnya, semakin sedikit yang mengetahui keberadaan harta gunung akan menjadi semakin bagus. Merasa ucapan tersebut memanglah benar, burung langit lantas menggunakan kekuatannya untuk menyerang seluruh tempat tersebut dan bertujuan untuk memusnahkan seluruh makhluk hidup di tempat ini. Akan tetapi, berbeda dengan kera api dan burung ponik yang memiliki sifat baik, mereka lantas mencoba memancing kedua monster untuk kembali merebutkan harta gunung daripada membantai makhluk yang tidak bersalah. Waduh. Alhasil, efek baku hantam dari keempat monster berimbas ke segala tempat, bahkan sampai ke desa batu. Malapetaka inilah yang sebelumnya dimaksud oleh Dewa Wilau. Oleh sebab itu, untuk menyelamatkan penduduk desa, Dewa Wilau terlihat membuka jalur teleportasi dan bertujuan untuk memindahkan desa ke lokasi yang aman. Di sisi lain, meski Lin Hu telah meminta Yun Feng untuk segera pergi dan membawa tripod obat yang digunakan Si Hao, namun Yun Feng menolaknya dengan alasan pemurnian telah memasuki tahap kritis. Jika diganggu akan berakibat fatal. Oleh sebab itu, Yun Feng meminta Lin Hu memimpin para penduduk desa meninggalkan tempat ini. Bahkan jika dirinya nantinya tidaklah selamat, Yun Feng meminta Lin Hu untuk menjadi penggantinya memimpin desa batu. Menyadari tempat ini akan segera nyungsep alias runtuh, Yun Feng lantas meminta Ziyun untuk membantunya menjaga Si Hao. Bahkan mereka berdua secara nekat menggunakan kekuatan untuk mencegah tempat tersebut hancur. Secara bersamaan dengan kejadian barusan, proses pemurnian Si Hao ternyata sudah melewati masa kritis, sehingga dia dengan cepat menyerap esensi dari singa kuno. Melihat Si Hao telah berhasil serta altar sudah tidak mampu lagi bertahan, Yun Feng segera memintanya untuk meninggalkan tempat ini. Meski di tengah jalan mereka mengalami hambatan dari puing tebing yang terjatuh, namun Si Hao yang sudah menguasai teknik singa kuno berhasil dengan mudah mengatasinya. Bahkan ketika proses pemindahan hampir saja selesai, mereka pada akhirnya berhasil melewati portal teleportasi dan tiba di desa batu yang baru. Meski mereka tiba di sebuah lokasi yang sangat asing dan sangat berbeda dengan desa batu yang lama, namun para penduduk terlihat bisa menerimanya dengan baik. Mereka juga beranggapan, selama ada para penduduk desa, maka dimanapun mereka berada, tempat itu akan menjadi desa batu. Baru saja Ketua Yun Feng menyatakan tempat ini akan menjadi rumah baru mereka, Si Hao tiba-tiba meminta izin kepadanya untuk kembali ke desa batu yang lama, di mana dia bertujuan untuk meninggalkan sebuah jejak, sehingga jikalau orang tuanya mencarinya, mereka bisa mengetahui keberadaannya. Ucapan Si Hao ini jelas membuat Yun Feng dan para penduduk desa terlihat sangatlah sedih. Oleh sebab itu, meski kondisi desa saat ini masihlah sangat berbahaya, namun Yun Feng tidaklah bisa melarangnya, hanya bisa meminta Si Hao untuk berhati-hati dan segera kembali secepat mungkin. Singkat cerita, baru saja tiba di desa batu yang saat ini sudah hancur, serta Si Hao baru saja meletakkan sebuah tanda untuk kedua orang tuanya. Dia tiba-tiba dikejutkan dengan kemunculan seekor kera.
Melihat kera itu sangatlah imut kayak kalian, si Hao lantas berniat untuk merawatnya dan memberinya nama dengan sebutan Mao Xiu, yang artinya adik kecil berbulu lebat. Tidak berselang lama, si Hao kembali dikejutkan dengan kemunculan seorang gadis bernama Hao Ling-er. Gadis ini lantas memberitahu si Hao kalau binatang yang berada di tangannya itu memiliki nama asli monster kera api, salah satu dari 4 monster yang sebelumnya bertarung untuk merebutkan harta gunung. Dengan alasan itu, Ling-er lantas meminta si Hao untuk menyerahkan kera api kepadanya, bahkan berniat untuk membelinya. Akan tetapi, karena si Hao ini nggak doyan duit, dia lantas menolak tawaran tersebut, sehingga membuat Ling-er kesal dan terjadilah baku hantam. 女骗子！ Adu mekanik antara dua secoli ini terlihat begitu epik. Selain si Hao telah menguasai berbagai teknik, Hao Ling-er ternyata juga nggak kalah edun, terus-menerus menyerang si Hao dengan berbagai arah dengan menggunakan atribut api miliknya. 我也会。 Singkatnya, baku hantam tersebut dimenangkan oleh si Hao sehingga dia berniat untuk segera pergi dari lokasi ini. Akan tetapi melihat Ling-er tiba-tiba mewek, si Hao lantas langsung menghampirinya dan mencoba menjelaskan di mana dia bertujuan membawa kera api ke desa batu untuk merawatnya dan bukan untuk menyakitinya. 我又不傻，毛球肯定不简单。 Singkat cerita, setibanya di desa batu, si Hao lantas meminta bantuan Dewa Wilau untuk menyembuhkan luka di tubuh Mao Xiu. Meski luka yang dialami Mao Xiu sangatlah serius, bahkan vitalitasnya terus terkikis. Namun Dewa Wilau meminta si Hao untuk tidak terlalu mengkhawatirkannya. Pasalnya nyawa Mao Xiu masihlah bisa diselamatkan. Dewa Wilau juga meminta seluruh penduduk desa untuk merahasiakan identitas Mao Xiu, sehingga tidak menimbulkan kekacauan di tempat ini. Melihat si Hao yang masih sedih memikirkan tentang keberadaan kedua orang tuanya, Yun Feng lantas memberikan si Hao tulang singa kuno, sehingga dia bisa meningkatkan kultivasinya secepat mungkin. Dengan begitu, si Hao memiliki kekuatan untuk mencari kedua orang tuanya. Tapi sayang, tindakan Yun Feng tidaklah mampu menghapus kesedihan di hati si Hao. Dia juga beranggapan kalau kedua orang tuanya kemungkinan tidak pernah menginginkannya lahir ke dunia ini. Merasa ucapan si Hao ini mulai ngelantur, Dewa Wilau lantas angkat bicara, di mana kedua orang tua si Hao saat ini sedang mengalami masalah sangat serius, sehingga mengharuskan mereka pergi untuk sementara waktu. Akan tetapi, jika suatu saat nanti si Hao bisa mengendalikan kesadaran spiritual, maka dirinya akan bisa mengingat kejadian di masa lalunya, bahkan menemukan keberadaan kedua orang tuanya. Oleh sebab itu, untuk membantu si Hao mengaktifkan kesadaran spiritual, Dewa Wilau lantas menunjukkan sebuah tungku obat. Sebuah tungku yang bisa secara paksa mengaktifkan kesadaran spiritual. Selama si Hao bisa mengangkat tungku tersebut serta menerobos ranah transformasi darah tingkat tinggi, maka secara otomatis kesadaran spiritualnya akan terbentuk. 要强行开启灵石， 这对10号来说太苛刻了，也才爆发5万级神力。 Meski terdengar mudah, namun di percobaan pertama, si Hao langsung terhempas. Dengan kata lain, sangatlah sulit untuk melakukannya. Akan tetapi demi bisa bertemu dengan kedua orang tuanya, si Hao menekadkan diri untuk bisa melakukannya. Singkatnya, hari demi hari si Hao mulai melakukan latihan kultivasi untuk bisa mempelajari teknik tulang singa kuno pemberian ketua Yun Feng. Seiring berjalannya waktu dan berlatih bersama kuda guntur, si Hao lantas menyadari kalau teknik singa kuno sangatlah mirip dengan kekuatan kuda guntur, sehingga membuatnya langsung bisa menguasai teknik tersebut. Sampai akhirnya selama beberapa tahun, si Hao mulai melatih teknik tersebut serta mencoba mengangkat tripod obat pemberian Dewa Wilau.
Meski terus gagal dalam beberapa percobaan, namun Shiho tidaklah pernah menyerah. Bahkan tidak terasa, dia kini tumbuh sedikit dewasa dan mencapai ranah transformasi darah tingkat tinggi, sehingga sudah memenuhi syarat untuk bisa mengangkat tripod obat. 在哪里？ Setelah Shiho memenuhi syarat, Dewa Willow pada akhirnya menunjukkan sebuah ingatan kepadanya, di mana saat itu kakeknya yang bernama Si Zongtian berburu monster Pisu demi melakukan upacara pemurniannya. Namun, tindakan Zongtian justru memancing kemarahan induk monster. Ziling dan Qin Yin alias ibu Shiho yang mengetahui hal itu, lantas berniat untuk mencari keberadaannya. Sehingga mereka menitipkan Shiho kepada kakek keempat dan tantenya alias emak Si. 我也要去。Pasca kejadian barusan, Si yang dikatakan memiliki mata pupil ganda tanpa sengaja bisa melihat sebuah tulang aneh di dalam tubuh Shiho yang sama-sama kita kenal dengan sebutan tulang tertinggi. Ucapan Si ini jelas mengejutkan si emak, sehingga dia langsung memiliki niat jahat kepadanya. Waduh. Sementara itu, setelah melakukan perjalanan sangatlah lama dan melewati banyak tempat berbahaya, Ziling dan Qin Yin masihlah belum bisa menemukan petunjuk keberadaan Si Zongtian yang nasibnya masihlah belum diketahui hidup dan matinya. Kembali ke tempat Shiho, merasa waktu yang ditunggu sudah tiba. Emak Si lantas membawa Shiho ke ruangan bawah tanah istana Si, di mana dia bertujuan untuk memindahkan tulang tertinggi Shiho ke tubuh Si, dengan alasan anaknya memiliki pupil mata ganda. Jika ditambah dengan tulang tertinggi, maka Si akan dihormati oleh langit dan bumi. 愧是至尊骨，大娘。 Secara bersamaan proses pemindahan dimulai. Ahman, pelayan setia si Ziling, tanpa sengaja mengetahui kejadian tersebut, sehingga dia segera melaporkan kepada kakek keempat. Tidak berselang lama ketika proses pemindahan selesai, kakek keempat yang mendapatkan laporan terlihat tiba di tempat ini dengan emosi membara. Tapi sayang, kemarahannya langsung dihentikan oleh Raja Wu. Bahkan Si mengancam untuk bunuh diri jika emaknya disakiti. Yang lebih mengejutkannya lagi, setelah tulang tertinggi diambil secara paksa, tubuh Shiho terlihat sangat lemah dan kembali menjadi bayi. 少爷， Malam harinya, para tetua terlihat mengadakan rapat mengenai kejadian barusan. Bahkan menurut aturan Clancy, siapapun yang menyakiti saudaranya sendiri haruslah dihukum mati. Raja Wu lantas menegaskan, tubuh Shiho saat ini sangatlah lemah dan tidak mungkin mengembalikan tulang tertinggi kepadanya. Terlebih lagi tulang tertinggi saat ini sudah menyatu dengan sangat baik di tubuh Si. Ucapan Raja Wu jelas semakin memancing kemarahan kakek keempat, di mana mereka sengaja menzolimi Shiho hanya untuk Si, tidak memikirkan nasib Shiho di masa depan. Nah, merasa perdebatan tidaklah akan ada habisnya, leluhur Clancy lantas mengatakan, dikarenakan Shiho saat ini sangatlah lemah, maka dirinya akan memberikan waktu selama 10 tahun. Setelah itu barulah akan melakukan pemindahan tulang tertinggi. Dengan begitu, dua bocah berbakat dari keluarga Si tidak terbuang sia-sia. Singkatnya, setelah mendapatkan informasi dari kakek keempat mengenai kejadian yang dialami Shiho, Ziling dan Qin Yan terlihat bergegas kembali ke istana. Bahkan baru saja tiba, mereka langsung mendapatkan informasi sangat jelas dari Ahman yang memang menyaksikan kejadiannya secara langsung. Penjelasan tersebut sontak saja langsung membuat Om Ziling dan Tante Qin terbakar emosi dan secara barbar menyerang istana Wu untuk menuntut keadilan bagi putra mereka. 紫菱激怒， Meski
Meski di momen ini Raja Wu telah mencoba meyakinkan Ziling, namun Ziling yang sudah muak dengan kemunafikan para penguasa istana tidaklah memperdulikannya dan terus-menerus membombardir tempat tersebut. Merasa tidak sanggup melawan Om Ziling yang terlalu overpower gak ada obat, Raja Wu lantas menyerahkan emas Yi, dalang dari semua masalah, dan tiba-tiba... Tepat ketika Ziling baru saja ingin menghabisi Yi, sama seperti emaknya, leluhur Clancy terlihat menunjukkan diri serta mencoba bernegosiasi dengannya. Akan tetapi dikarenakan Ziling tidaklah mau mendengarkan ucapannya, membuat leluhur Clancy terpancing emosi. Bahkan dia menggunakan tubuh Yi sebagai perantara menggunakan teknik mata pupil ganda dan tulang tertinggi untuk menyerang si Ziling. Di tengah-tengah pertarungan, leluhur Shi kembali mencoba bernegosiasi, akan tetapi Ziling kembali menolaknya sehingga perbaku hantaman tidaklah bisa dihindari. Melihat si Hao semakin herman setelah melihat masa lalunya, Yun Feng lantas menjelaskan, ayah dan ibunya saat itu diasingkan ke tanah leluhur kedua kerajaan Shi. Namun setelah menemukan peta peninggalan leluhur Clancy, kedua orang tua si Hao lantas mendatangi Desa Batu, di mana ternyata Desa Batu merupakan tanah leluhur utama dari seluruh Clancy. Dengan alasan tersebut, serta hanya di Desa Batu si Hao bisa selamat, kedua orang tuanya lantas menitipkannya kepada si Yun Feng. Ucapan barusan seketika membuat si Hao berniat menemui kedua orang tuanya di tanah pengasingan. Akan tetapi Yun Feng langsung melarangnya. Selain sangatlah jauh, si Hao haruslah melewati pedalaman gunung yang terdapat banyak sekali bahaya. Tapi jelas dengan sifat si Hao yang keras kepala, dia tidaklah menghiraukannya. Asalkan bisa menemukan kedua orang tuanya, dia siap menanggung segala resikonya. Melihat tekad tersebut, jelas membuat Yun Feng tidaklah bisa berkata apapun lagi untuk melarangnya. Yun Feng juga memberikan sebuah batu run kepadanya, sebuah harta yang jatuh bersama Dewa Willow ratusan tahun yang lalu. Dewa Willow juga menjelaskan, harta itu disebut sebagai catatan primordial, menjelaskan tentang berbagai run yang sesungguhnya. Dengan ranah transformasi darah yang saat ini sudah dicapai oleh si Hao, Dewa Willow sangat yakin si Hao mampu menguasainya. Kemudian Dewa Willow mencoba bertanya kepadanya, apakah dia membenci Si Yi yang telah mengambil tulang tertingginya. Si Hao menegaskan, kebencian tidak akan merubah kehidupannya. Di masa depan, dia berjanji akan menjadi kuat untuk menuntut keadilan keluarganya. Mendengarkan ketegasan si Hao, Dewa Willow lantas memberitahunya sebuah rahasia, di mana jika ada rumput yang layu, maka akan ada rumput baru yang tumbuh. Dengan kata lain, tulang tertinggi si Hao memiliki kesempatan untuk tumbuh kembali. Bahkan jika hal itu benar-benar terjadi, maka kekuatannya bisa melampaui tulang tertinggi sebelumnya. Singkat cerita, ketika si Hao baru saja memulai perjalanan menuju tanah pengasingan, dia tiba-tiba mendapatkan serangan dari seekor harimau putih yang sudah terluka, sehingga membuat si Hao dengan mudah menghabisinya. Setelah kejadian barusan, seorang gadis imut terlihat menghampirinya dan menegaskan jika harimau putih tersebut adalah miliknya. Pasalnya dialah yang lebih dulu melukainya. Ucapan tersebut langsung dibantah oleh si Hao, di mana menurut aturan pedalaman gunung, siapapun yang membunuhnya, maka berhak memilikinya. Kata-kata si Hao ini jelas memancing kemarahan sang gadis. Akan tetapi sebelum terjadi baku hantam, tanpa sengaja melihat si Hao memiliki kera api, seketika menyadarkan si gadis kalau ternyata bocah tengik di hadapannya adalah si Hao yang pernah dia temui di Desa Batu. Di mana ternyata gadis ini adalah Howling Earth. Masih inget kan guys?
怎么变成了个女胖子？大火龙，最爱吃瘦奶的小屁孩。 Sama seperti sebelumnya, pertemuan kedua mereka ini tidaklah sesuai harapan. Justru terjadi sedikit perselisihan karena Si Hao meledek Ling Er dengan sebutan gadis gemuk. Meski baku hantam ini hanyalah sebuah ledekan, namun sayang tindakan mereka justru memancing kemunculan monster tingkat tinggi di tempat ini. 小白毛球，快跑！走！ Pada awalnya, Si Hao mengajak Ling Er untuk melarikan diri. Namun dikarenakan Ling Er tidak ingin dianggap lemah, dia justru secara nekat berniat untuk melawannya. Sayang seribu sayang, meski Ling Er telah mengerahkan seluruh kekuatannya, tapi tidak ada satupun serangan yang mampu menjatuhkan sang monster. Justru malah membuatnya semakin marah. Kejadian ini jelas membuat Si Hao mau tidak mau turun tangan. Bahkan Si Hao langsung mengerahkan teknik singa kuno. 我的酸泥宝书， Meski usaha Si Hao mengalahkan monster tersebut berjalan sesuai rencana, tapi sayang dikarenakan penggunaan teknik singa kuno membutuhkan energi luar biasa banyak, membuatnya seketika tidak sadarkan diri. Singkat cerita, ketika Si Hao tersadar, Ling Er terlihat berniat memberikannya telur elang. Tapi sayang dikarenakan Si Hao telah memiliki janji kepada Ziyun untuk tidak memakan telur, Si Hao lantas langsung menolaknya, sehingga membuat Hao Ling Er merasa sangat kecewa. Nah, di momen ini, Mao Xiu lantas mencoba menjelaskan kepada Si Hao, di mana Ling Er telah susah payah mendapatkan telur tersebut hanya untuknya. Ucapan Mao Xiu ini lantas membuat Si Hao seketika merasa sangat bersalah. Selain meminta maaf kepada Ling Er, Si Hao juga pada akhirnya mau meminum esensi telur tersebut. Melihat pasangan sejoli ini sangatlah menikmati telur tersebut, membuat Mao Xiu seketika tertarik sehingga dia secara paksa merebut telur milik kuda guntur. Sayangnya, cangkang telur yang dibuang sembarangan oleh Mao Xiu justru tanpa sengaja ditemukan oleh induk burung, sehingga membuatnya sangat murka dan menyerang tempat persembunyian. Mengetahui bahwa induk telur bukanlah monster yang mudah dihadapi, bahkan kekuatannya luar biasa edun, Si Hao lantas membawa Hao Ling Er dan rekan-rekannya meninggalkan tempat ini.